Saya akan mempresentasikan materi kimia tentang karet dan polimer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aldindra Mata Putun dengan NIM 20014015. Oke, materi yang pertama yaitu karet. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan. Sumber utama produksi karet adalah perdagangan internasional adalah Para atau Hevea brasiliensis, suku Euphorbia. Adapun sifat-sifat karet, yang pertama, memiliki ketahanan gesek dan robek yang tinggi, mudah diproses atau diproduksi, kekerasan dapat diatur dari yang sangat lembut sampai yang sangat keras atau ebonit, tahan terhadap suhu rendah, penampilan dan warna yang dapat diatur berkisar dari tembus pandang sampai hitam pekat, kemampuan untuk mengisolasikan listrik atau bersifat kondusif, menyerap atau meredam suara. Reaksi kimia yang terdapat pada karet. Reaksi epoksidasi merupakan reaksi antara alkena dengan asam peroksikarboksilat atau biasa disingkat menjadi asam perkarboksilat (RCOOH). Dalam pelarutan kloroform CHC13, asam peroksikarboksilat yang biasa digunakan dalam reaksi ini adalah asam perasetat (CH3COOH), asam trifluoroperasetat (CF3COOH), dan asam kloroperbenzoat (MCPBA). Reaksi epoksidasi digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa epoksida. Pada reaksi ini terjadi adisi atau pemasukan atom O dari asam peroksikarboksilat pada karbon alkena yang berikatan rangkap sehingga terbentuk cincin oksirana atau ether siklik. Atom O yang mengisi ikatan rangkap alkena adalah atom O yang mengikat H atau ditandai dengan warna biru. Sama halnya dengan reaksi Simon-Smith yang telah dibahas sebelumnya. Reaksi ini juga bersifat stereospesifik atau atom O dari asam perkarboksilat tersebut masuk dari arah yang sama. Mekanisme reaksi oksidasi ini terjadi dalam satu tahap. Oke, sekarang adalah kelebihan dan kekurangan dari karet. Kelebihan karet. Karet alam adalah senyawa polimer yang dapat dari lateks atau geta yang keluar dari pembuluh lateks melalui proses penyerapan. Karet alam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: lentur, kuat, isolator, tidak tembus air. Tetapi karet alam juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Berikut adalah kekurangan-kekurangan dari karet, yaitu mudah rusak karena panas, meleleh, tidak tahan terhadap reagen tertentu, tidak tahan terhadap abrasi, dan daya tarik rendah. Materi kedua yaitu polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalian biasanya merupakan organik, memiliki rantai karbon. Ada juga banyak polimer anorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Polimer didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer. Adapun sifat-sifat polimer, yang pertama sifat thermal, sifat kelenturan, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, dan sifat-sifat lainnya. Reaksi kimia pada polimer. Polimerisasi kondensasi adalah penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi di antara dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing monomer tersebut
Polimerisasi masing monomer tersebut ini terjadi pada monomer yang setidaknya masing-masing memiliki dua gugus fungsi yang reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensasi dihasilkan polimer dan molekul kecil seperti H2O, HC1 dan CH3OH. Polimer seperti misalnya polyester, poliamida, poliakarbonat dan poliuretana disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Contoh reaksi polimerisasi adisi adalah sebagai berikut. Contoh polimer yaitu karbohidrat, protein, lemak, karet alam, dan sejumlah plastik polistilena atau PE, plastik polipropilena atau PP, plastik polietilen tereftalat atau PET, plastik polivinil kloride atau PVC, plastik polistirena atau PS, teflon, dan nilon. Demikian adalah presentasi dari saya tentang karet dan polimer.